warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi, NIM 22073038. Kali ini saya akan melakukan observasi untuk memenuhi tugas dari mata kuliah yang dibimbing oleh Bapak Dr. Wagino SPD MPD, yang materinya adalah sistem SRS, Power Window, dan ABS. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan pada video berikutnya. Uraian umum tentang rem ABS. Rem dirancang untuk mengurangi kecepatan atau memperlambat, menghentikan kendaraan atau memungkinkan untuk berhenti di berbagai kondisi jalan. Sistem ini sangat penting dan berfungsi sebagai keamanan dan keselamatan kendaraan. Beberapa faktor kemampuan pengereman sangat tergantung dari beberapa kondisi sebagai berikut. 1. Keadaan permukaan jalan. 2. Permukaan jalan selama pengereman. 3. Berat kendaraan. 4. Kekuatan pengereman atau tekanan pedal rem. 5. Keadaan permukaan ban. Mengerem dengan kuat dan mendadak pada kecepatan tinggi sangat berbahaya, karena pengereman yang tiba-tiba tersebut mengakibatkan roda selip atau terkunci atau tidak berputar pada permukaan jalan. Hal ini akan mengakibatkan kendaraan oleng atau tidak stabil dan sulit dikendalikan. Akan tetapi pada kondisi tertentu, pengemudi tidak dapat menghindari pengereman yang kuat dan mendadak. Oleh karena itu, sistem rem harus dirancang sedemikian rupa agar kendaraan masih dapat dikendalikan meskipun dalam kendaraan pengereman yang kuat dan mendadak. ABS berfungsi untuk mencegah roda slip atau mengunci pada saat pengereman secara kuat dan mendadak dilakukan dengan berbagai kondisi permukaan jalan. Kendaraan yang direm tanpa mengakibatkan rodanya slip total akan menghasilkan jarak pengereman yang lebih pendek dibandingkan dengan roda kendaraan tersebut slip saat direm. Di samping itu, apabila roda tidak slip total, juga akan mempermudah pengendalian kemudi dan akan menghasilkan kendaraan yang lebih stabil saat direm. Satu, meningkatkan kemampuan rem atau memperpendek jarak pengereman. 2. Meningkatkan kemampuan pengontrolan kemudi kendaraan selama pengereman. Akan masuk sesi wawancara dengan pemilik bengkel ini sendiri, yaitu Bang Arik. Nah, kita akan mengadakan sesi pertanyaan. Nah, untuk sesi pertanyaan yang pertama yaitu, Bang, gimana jika SRS Drive Airbag ini telah digunakan pada mobil yang pernah kecelakaan? Nah, apakah untuk benturan ataupun kecelakaan berikutnya yang terjadi, apakah SRS airbag ini bekerja atau ada pergantian pada RSS airbag ini, Bang? Kalau itu biasanya terjadi kalau telah terjadi ketabrakan atau kecelakaan, itu tuh biasanya sekali pakai aja. Setelah dia muncul balonnya, itu tidak bisa digunakan lagi SRS airbagnya lagi. Lebih baik itu diganti baru lagi. Yang biasa itu terjadi yang Bang temui. Baik, Bang, terima kasih, Bang. Oke, nah untuk pertanyaan yang kedua nih, Bang, bagaimana sih, Bang, kendala kerusakan yang sering Abang jumpai pada mobil dengan sistem bahan bakar EV, dari segi kerusakannya pada sensor ataupun alternatornya, Bang? Itu biasanya terjadi itu sensor CKP yang mulai lemah. Sensor CKP itu terkadang dia hidup pagi susah. Terus ketika dibawa jalan udah beberapa jam untuk perjalanan, itu tuh biasanya kadang-kadang mati sendiri mobil.
Nah, itu terpaksa lagi dimatikan mobilnya, lalu di start lagi baru bisa hidup ya. Itu jadi misalnya sensor CKP-nya ada lemah. Terus kalau misalnya sistem bahan bakarnya itu saringan bahan bakarnya itu udah mulai mampet atau macet lah, bahan bakarnya menuju ke mesinnya, itu biasanya diganti saringan minyaknya aja. Kalau untuk usia dari pompa bahan bakarnya itu tuh ada sekitaran 200 km lah. Itu tuh udah bisa untuk mengganti pompa minyaknya. 200 km. Iya. Pokoknya penggantian servis bekalannya sekitaran 5 tahun. 5 tahun itu udah banyak yang kendala tuh di mobil itu. Itu patut diganti semuanya kalau bisa di sini. Baik, situ juga ada rekomendasi yang diberikan oleh Bang Arik sendiri untuk servis berkalanya itu dilakukan seminim mungkin sekali 5 tahun, dan juga untuk penggunaan filter udaranya itu dengan jarak 200 km. Nah juga untuk bagian sensor yang sering rusak itu sudah disampaikan tadi oleh Bang Arik, yaitu bagian sensor CKP-nya yang mulai lemah. Dan itulah bentuk kerusakan yang sering pada EV. Nah, kami lanjut ke pertanyaan yang ketiga nih, Bang. Bang, pada tuas personeling pada transmisi otomatis itu terdapat tanda atau simbol personeling, yaitu simbol S dan L, Bang. Apa sih kegunaannya biar orang awam juga mengerti? Kan juga jarang yang mengerti dari simbol S dan L. Kalau simbol S itu biasanya untuk istilahnya kepanjangannya itu adalah sport, untuk mobil yang bisa melaju kencang, tidak sesuai dengan simbol D. Kalau D itu biasanya semacam pembawaan santai. Kalau D itu biasanya dari gigi 1 sampai gigi 5. Kalau sport itu biasanya untuk orang yang mau cepat atau ingin balap, atau itu bisa pakai itu. Dan bisa juga itu S itu dijadikan manual, ya sifatnya itu triplenik matic ya. Nah, jadi bisa untuk mengganti giginya secara manual. Kalau L itu biasanya untuk pendakian di gigi 1 sampai gigi 2. Kalau itu dimasukkan di pendakian itu cocoknya di L. Kalau untuk D itu agak sulit untuk mendaki. Kadang dia slip bannya, jadi nggak terlalu sesuai dengan tanjakannya. Itu sesuai dengan D dengan kondisi jalannya. Oke, itu setelah disampaikan bahwa terdapat pada simbol S dan L. Nah, untuk fungsi L sendiri itu untuk sport, mana untuk kecepatan di atas rata-rata, untuk pengemudinya lebih ingin cepat, dan L itu lebih difungsikan untuk kondisi jalan yang menanjak, lebih pas daripada posisi simbol transmisi personelingnya yang di posisi D, sekitaran gigi 1 sampai 5 kata Bang Ari. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang keempat nih, Bang. Bang, apa saja kelemahan pada sistem power window jika kendaraan mengalami kecelakaan, Bang? Itu biasanya kabel-kabel yang putus, banyak kalau terjadi kecelakaan. Kalau biasanya kelemahan dari power window itu tidak ada, palingan dia motor power window itu udah mulai kotor isi dalam itu, berasnya udah mulai haus. Nah, itu bisa diganti berasnya aja, dan itu bisa untuk membersihkan motornya aja, atau istilah dengan orang tuh servisnya aja motornya. Ya selebihnya yang kayak tombol-tombolnya itu tuh jarang kena. Palingan itu ada unsur-unsur resistor, kapasitornya itu palingan itu kendala yang kerusakannya yang fatal lah dia. Oke, itulah bentuk penjelasan dari Bang Arik mengenai sistem power window, lemahnya pada saat kecelakaan.
Ada juga yang berkaitan dengan sistem kelistrikannya, baik itu resistor ataupun kapasitornya. Nah, dan juga tadi ada juga yang berkaitan dengan motor dari power window itu sendiri. Nah Bang, kami juga mau bertanya nih Bang, satu lagi. Di mana sih Bang alamat bengkel dan nama bengkel Abang ini? Ini di Jalan Dr. Ahmad Mukhtar di Parupuk Tabing sebelah Asrama Haji. Nama bengkelnya itu Arik Service. Tanya aja. Baik Bang, biasa keluhan terjadi pada electric power steering ini apa ya Bang? Banyak Bang. Itu direkam lah Bang. Iya, Itu dokumentasi Bang. Harus se-Indonesia lah Bang. Enggak bahaya loh. Iya. Ini untuk nunjuk. Ini keluhan yang kok gini Bang. Iya Bang. Kalau yang kok setirnya kare Bang. Oh, kalau boleh tahu penyebab dari setirnya kare itu apa tuh Bang? Torsi kok Bang. Torsi itu tak pas masuk ini tuh Bang. Beda gini Bang. Yang pertamanya masalahnya itu kok masih unyu ini Bang. Itu ala keluhan awalnya Bang. Jadi barang baru juga torsi beda Bang. Oh, torsinya beda Bang. Cocok Bang. Masuk. Kalau boleh tahu perbedaan elektrik power steering sama power steering tipe hidrolik apa tuh Bang? Yang hidrolik jo power steering Bang. Iya. Iya Bang. Biasa. Yang pakai minyak Bang. Iya Bang. Iya. Kalau yang elektrik kok penggerak pakai motor Bang. Penggerak pakai motor Bang. Kalau yang pakai minyak itu nyo oli dia penggerak tuh Bang. Untuk perawatan power steering tipe elektronik ini bagaimana Bang? Susah atau mudah Bang? Susah mudah Bang. Susah mudah Bang. Lebih susah dibanding yang tipe yang menggunakan minyak atau yang elektrik ini Bang? Elektrik lama Bang. Yang lebih mudah atau lebih susah Bang? Lebih mudah Bang. Lebih mudah perawatannya ketimbang yang minyak Bang. Untuk biaya perbaikannya Bang? Mana yang mahal atau yang murah gitu Bang? Mahal yang elektrik perbaikannya Bang. Mahal yang elektrik perbaikannya Bang. Tambah ada. Keuntungan kekurangannya Bang, yang power steering hidrolik ke elektrik itu Bang, apa yang keuntungannya? Keuntungannya Bang, kalau yang elektrik itu lebih ringan Bang. Oh, lebih ringan Bang. Yang elektrik Bang? Iya Bang. Om. Baik, ini cara penukaran dari kerusakan dari electric power steering pada ini tipe mobil apa ya Bang? Kalau boleh tahu. Alphard Bang. Alphard. Alphard Velver. Baik, di sini keluhan yang terjadi pada mobil Alphard pada keluhan pembongkaran pada electric power steering.